Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين والmuslimat rahimakumullah. Disebutkan di dalam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, memberitakan kepada kita umatnya tentang kondisi kaum muslimin, kondisi umat Islam dimulai dari masa-masa awal mereka hingga masa-masa akhir mereka. Kata Rasulullah SAW, Innal Islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a faquba lil ghuraba. Yang artinya innal Islam bada'a ghariba, sesungguhnya Islam itu mulai muncul dalam keadaan asing, dalam keadaan aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan Islam itu kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing yang di atas Islam ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadis yang singkat ini menggambarkan kepada kita kondisi umat Islam. Umat Islam ini mengalami dua kali masa-masa menjadi agama yang dianggap asing. Keterasingan yang pertama di awalnya, disebutkan dalam syarah hadis ini, itu terjadi ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam kali pertama mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang ketika itu
kafir, yang ketika itu musyrik, para penyembah berhala. Kalau kita membaca sejarah Islam, sirah nabawiyah, di sana jelas digambarkan bagaimana Rasulullah SAW seorang diri di tengah-tengah masyarakat berhalaisme, seorang diri mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat musyrikin. Tentu dakwah yang beliau sampaikan itu menjadi sangat aneh, sangat asing di tengah-tengah masyarakat. Begitu pula generasi pertama para sahabat yang masuk Islam pada masa itu, semisal Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Ammar bin Yasir, Yasir ayahnya, Sumayyah ibunya, dan sejumlah kecil kaum muslimin yang ketika itu masuk Islam. Kita baca dalam sejarah, muslimin yang pertama kali memeluk agama Islam pada masa itu mendapatkan rintangan, mendapatkan hadangan, mendapatkan celaan, mendapatkan cobaan, bahkan mendapatkan siksaan dari kaumnya sendiri. Betul-betul asing di tengah-tengah masyarakatnya, aneh di tengah-tengah masyarakatnya. Dakwah tauhid di tengah-tengah masyarakat musyrikin. Itu keterasingan yang pertama. Innal Islama bada'a ghariba. Islam itu muncul kali pertama dalam keadaan asing. Kemudian lambat laun dengan berjalannya waktu selama 23 tahun Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mendakwakan Islam ini menjadi nabi dan rasul. Akhirnya Islam mengalami puncak keemasannya, puncak kejayaannya di akhir hayatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jazirah Arab yang tadinya masyarakatnya musyrikin, masyarakatnya penyembah patung, penyembah berhala, sekarang menjadi masyarakat muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Semakin jaya pada era Khulafaur Rasyidin, semakin berkembang, semakin luas wilayah Islam, sampai ke timur bumi, sampai ke barat bumi, sampai daratan Cina. Itu semuanya pada masa-masa keemasannya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan adanya keterasingan yang kedua kalinya. Keterasingan yang kedua kalinya yang dialami oleh Islam, dialami oleh sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dialami oleh kaum muslimin yang betul-betul mengamalkan Islam sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Keterasingan yang kedua itu di akhir masa Islam, semakin jauh dari masa-masa kenabian, jauh dari masa-masa Khulafaur Rasyidin, kembali asing. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW, wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan Islam itu kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Keterasingan yang kedua kaum muslimin rahimakumullah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah, Muhammad ibn Husain Al-Ajurri, dalam kitab beliau Al-Ghuraba'u Minal Mu'minin. Beliau termasuk ulama abad yang ketiga. Ketika menjelaskan hadis tadi, Islam akan kembali menjadi asing, beliau menjelaskan asingnya itu bukan lagi di tengah-tengah masyarakat musyrikin, bukan lagi asing di tengah-tengah orang-orang kafir, tetapi lebih asing daripada itu. Islam di akhir zaman
justru menjadi asing di tengah-tengah warganya sendiri. Menjadi asing justru di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Kaum muslimin sudah tersamarkan akan Islam yang benar. Kaum muslimin sudah semakin bingung rancu. Mana muslimin era dulu? Muslimin yang dulu mengamalkan Islam bersama Rasulullah SAW, Muslim yang mengamalkan sunnatul Rasul SAW, rancu. Akhirnya Islam ketika diamalkan di tengah-tengah kaum muslimin, banyak yang heran, banyak yang menganggap asing. Ini Islam atau bukan? Kok kayaknya nggak umum? Ini Muslim yang apa ini? Kok kayaknya nggak umum, nggak sebagaimana umumnya masyarakat kaum muslimin. Padahal ya Islam itu sendiri yang diamalkan. Padahal dia Muslim yang betul-betul di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini keterasingan kedua yang lebih parah lagi dibandingkan dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu asing di tengah-tengah masyarakat musyrikin, asing di tengah-tengah orang-orang kafir. Kalau yang sekarang ini tidak hanya asing di kalangan kaum musyrikin, di kalangan orang-orang kafir, bahkan asing juga di tengah-tengah umat Islam. Ini ada beberapa penyebab, kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa Islam itu kemudian menjadi asing di tengah-tengah umat Islam sendiri? Bisa saya sebutkan di sini beberapa sebab. Sebab yang pertama ialah terjadinya banyak fitnah di tengah-tengah umat Islam. Fitnah yang sangat besar, yang sangat dahsyat, fitnah yang sangat samar, fitnah yang memakan banyak korban, fitnah yang membuat banyak kaum muslimin tidak memahami bahaya fitnah tadi. Fitnah itu meliputi fitnah-fitnah dalam bentuk syubhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama, munculnya pemahaman-pemahaman aneh di tengah-tengah umat Islam, munculnya beragam sekte-sekte yang menyimpang di tengah-tengah umat Islam. Disebut dengan fitnah syubhat. Ditambah lagi fitnah syahwat yang berkaitan dengan kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah kedudukan, fitnah kemasyhuran, dan berbagai macam fitnah-fitnah yang lain yang semua itu terkait dengan masalah syahwat. Ini yang menyebabkan kaum muslimin itu menjadi asing tentang agamanya. Kita perhatikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita cermati, kita hayati baik-baik hadis yang dibawakan Rasul berikut ini. Kata Rasulullah SAW memberitakan kepada kita tentang kondisi fitnah yang bakal menerpa umat ini. Rasul mengatakan, badiru bil a'mali fitana kaqita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang artinya Rasul mengatakan badiru bil a'mal. Hendaklah kalian wahai kaum muslimin bersegera beramal.
sebelum datangnya fitanan kaqita'il lailil muzlim, sebelum munculnya fitnah yang sangat banyak yang diumpamakan oleh Rasul seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Fitnah yang sangat banyak, yang sangat beragam, diumpamakan seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Beliau mengatakan pagi hari orang itu mukmin, sore hari sudah kafir. Atau sorenya dia mukmin, pagi harinya sudah kafir. Apa sebabnya? Beliau mengatakan ya bi'u dinahu bi'arabin minad dunia, dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Hadis ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah begitu jelas menggambarkan kepada kita fitnah dahsyat yang bakal menerpa umat ini. Rasul menyebutnya dalam bentuk jamak fitanan. Fitan itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya fitnah. Menggambarkan kepada kita enggak cuma satu fitnahnya itu, tapi banyak, beragam. Disebutkan dalam bentuk isim nakirah, itu kaidah ilmu alatnya. Isim nakirah yang menunjukkan tidak jelas fitnahnya itu, sangat samar, begitu banyak, begitu beragam, samar atas kaum muslimin, tidak bisa dengan mudah diidentifikasi. Rasul menggambarkan lagi dengan penggambaran yang lebih mencekam. Kaqita'il lailil muzlim, fitnah itu seperti serpihan malam yang gelap. Kalau kita mencermati kondisi malam, di awal malam masih banyak orang, semakin malam semakin sedikit orang. Ketika larut malam sudah jarang yang namanya orang. Semakin malam semakin pekat, semakin larut, semakin sunyi, kondisi semakin mencekam, menegangkan, menakutkan. Serpihan malam yang gelap. Itu pula yang namanya fitnah yang bakal menerpa umat ini dan sudah menerpa umat ini. Dari mulai fitnah yang kecil semakin besar, tambah besar, tambah dahsyat. Yang aslinya kecil, gampang kelihatan, gampang diketahui, orang lari daripadanya. Semakin lama semakin tersamarkan, tidak paham. Semakin lama semakin samar lagi, semakin orang tidak paham. Sunyi, larut, mencekam, menegangkan, menakutkan sebagaimana malam yang gelap gulita. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu terjadi, sudah terjadi di zaman-zaman sebelumnya, apalagi di zaman-zaman kita sekarang ini. Korban fitnah itu sudah banyak. Rasul sampai menyatakan pagi hari orang itu mukmin, sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya kafir. Artinya fitnah tadi bukan semata-mata membuat orang itu tidak menjalankan tauhid dan sunnah Rasul. Bahkan lebih daripada itu, fitnah tadi kaum muslimin rahimakumullah membuat orang tadi murtad dari agamanya. Murtad dari agamanya. Bukan semata-mata dulunya soleh, sekarang jadi orang jahat yang toleh. Dulunya kokoh tauhidnya, sekarang goyang dengan kesyirikan. Dulunya kokoh di atas sunnah Rasul, sekarang mulai banyak merambah bid'ah. Enggak semata-mata itu lebih banyak lagi. Tapi bahkan lebih daripada itu, tadinya dia muslim menjadi murtad dari agamanya. Rasul menyebutkan satu sebab, ya bi'u dinahu bi'aradun minad dunia, dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Ada enggak ya kira-kira orang yang menjual agamanya, yang tadinya muslim, rela kafir hanya dengan sebungkus 5 bungkus Indomie? Ada Pak? Ada apa enggak ada? Jawabannya sudah bukan rahasia lagi.
Ada nggak ya orang Muslim yang dulunya Muslim, Masya Allah begitu kuat keislamannya, rela menjual agamanya, murtad dari agamanya karena obsesi wanita, seneng sama perempuan, ternyata perempuannya perempuan kafir, rela murtad dari agamanya hanya karena perempuan tadi. Ada apa enggak ada, Pak? Jawabannya banyak. Banyak. Apalagi kalau sudah urusannya dapat dunia, urusannya dapat kedudukan, urusannya dapat ketenaran, rela dia jual prinsip, rela jual tauhid, rela menjual sunnah dalam rangka untuk mendapatkan jabatan tadi, kedudukan tadi, dunia tadi, kemasyhuran tadi, yang semuanya itu urusan dunia. Seperti itulah model fitnah yang menimpa umat ini. Dikarenakan banyaknya fitnah ini, kaum muslimin rahimakumullah, maka Islam yang dibawa Rasul, Islam yang dulu diemban Nabi alaihi salatu wassalam, yang beliau jabarkan dalam sunnah-sunnah beliau, menjadi aneh, asing di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Kalau kita bicara masalah tauhid saja, memurnikan tauhid kita kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah semata, jangan ibadah kepada makhluk. Orang tua aneh. Nyatanya masih banyak yang nyembah pohon-pohon keramat. Ada, Pak? Enggak ada ya? Ada banget? Banyak. Nyatanya yang masih banyak orang-orang yang sedemikian rupa mengagungkan dan memuliakan yang namanya kuburan-kuburan yang dikeramatkan, minta rezeki di situ, minta pesugihan di situ, minta jodoh di situ, nazar di situ, nyembelih hewan di situ, korban di situ, mau nikah minta barokah di situ. Banyak apa enggak banyak? Sangat banyak. Itu padahal inti Islam, tauhid, sudah sedemikian asing di tengah-tengah masyarakat. Bukan masyarakat kafir loh ini, masyarakat Islam. Itu dikarenakan munculnya berbagai macam fitnah tadi, fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Banyaknya pemahaman-pemahaman aneh yang menyimpang dari Islam yang murni ini, munculnya berbagai macam sekte-sekte menyimpang yang sesat, yang menyimpang dari Islam yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Banyaknya pula kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran-kemungkaran di mana-mana di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Asik. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu akan kembali asing sebagaimana semula. Masa-masa keterasingan Islam yang kedua kalinya ini, yang sekarang ini kita alami. Bahkan sudah jauh-jauh sebelumnya, di abad-abad yang lalu sudah merasakan betapa asingnya Islam di kalangan umat Islam itu sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, sebab yang lain juga banyak. Banyaknya perpecahan di tengah-tengah umat, perselisihan di tengah-tengah umat, kondisi zamannya semakin rusak, anak-anak muslimin semakin jauh dari bimbingan Islam yang benar, bodohnya kaum muslimin tentang bimbingan agamanya. Mereka lebih senang dengan urusan dunia, ilmu-ilmu yang lainnya, melupakan ilmu Islam yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak umat Islam yang justru tidak paham akan keislamannya, tidak paham akan bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini kenyataan yang harus dihadapi. Yang terpenting di sini kaum muslimin rahimakumullah ialah Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam riwayat tadi, hadis pertama yang kita bahas ketika menyebutkan kondisi asingnya Islam, di akhir riwayat Rasul alaihi salatu wassalam memberikan solusi sekaligus pujian. Beliau mengatakan fatuba lil ghuraba, sungguh alangkah bagusnya, alangkah berbahagianya orang-orang yang asing tadi. Ghuraba itu orang-orang yang asing di atas sunnah tadi, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya asing di awal mula Islam.
Maka beruntunglah bagi orang-orang di zaman sekarang ini, di zaman-zaman akhir ini, yang diasingkan oleh umatnya, diasingkan oleh masyarakatnya, dianggap aneh oleh mereka, bukan karena akhlaknya yang rusak, bukan karena kesyirikannya, bukan karena kekufurannya, bukan karena bid'ahnya, bukan karena kejahatan-kejahatannya. Dianggap asing dikarenakan dia mengamalkan Islam yang sesungguhnya, dia mengamalkan bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, menunjukkan jati diri sebagai muslim yang sesuai dengan bimbingan Rasul di tengah-tengah masyarakatnya, mengamalkan Islam dengan benar di tengah-tengah masyarakat. Dianggap aneh karena keislaman dia, karena sunnah Rasul yang dia kerjakan. Beliau mengatakan fatuba lil ghuraba. Mereka inilah kaum muslimin rahimakumullah yang disebut dengan orang-orang yang terasing di atas sunnah. Mereka inilah yang disebutkan dalam keterangan-keterangan yang lainnya, orang-orang yang selamat, yang dikatakan sebagai kelompok yang selamat, golongan yang selamat. Maka kita sebagai umat Islam yang punya semangat mengkaji bimbingan Islam, mengkaji bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, berkewajiban untuk mengetahui lebih lanjut siapa orang-orang asing ini tadi, siapa golongan yang selamat itu tadi, apa ciri-cirinya, supaya kita bisa gabung bersama dengan mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan tuba, kebahagiaan, keberuntungan dunia, keberuntungan akhirat didoakan oleh Rasulullah SAW tadi. Ini merupakan kewajiban semua pihak, kewajiban semua kaum muslimin di mana mereka berada. Semuanya wajib kalau kepingin selamat, wajib untuk menjadi orang-orang asing tadi, masuk dalam rombongan orang-orang yang selamat. Kaum muslimin rahimakumullah. Hadis ini yang berkaitan dengan al-ghuraba, yang berkaitan dengan al-firqatun najiyah, itu disebutkan secara langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, yang sangat ma'ruf di kalangan para ulama kita, datang dari sejumlah sahabat yang sangat banyak, dari sahabat Anas bin Malik, Iyas bin Qurrah, Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Auf bin Malik, dan sejumlah sahabat-sahabat yang lainnya. Sangat banyak sahabat yang meriwayatkan, disebutkan dalam Imam Ahmad, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, buku-buku yang lainnya. Sangat banyak, sehingga menjadi hadis yang sangat masyhur. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang satu ini memberitakan kepada kita tentang kondisi umatnya yang mengalami berbagai macam perpecahan dan perselisihan, menjadi sekian banyak paham, sekian banyak sekte, sekian banyak ragam kelompok dan golongan. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan, wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan, wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan, kulluha finnar illa wahidah." Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku ini, itu umat Islam, bukan orang kafir. Umatku ini, kaum muslimin, akan terpecah menjadi 73 golongan. Terbanyak Yahudi 71, Nasrani 72, Muslimin 73. Lebih banyak lagi. Rasul mengatakan, ini satunya Rasul, beliau mengatakan kulluha finnar. Semua sekte-sekte tadi, semua kelompok-kelompok tadi, semua golongan-golongan tadi yang semuanya mengaku Islam, finnar, kata Rasul, semua di neraka tempatnya. Menggambarkan apa ini, Pak? Menunjukkan itu ternyata sekte-sekte sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sangat jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya,
mengaku Islam tetapi sesungguhnya menyimpang dari Islam itu sendiri. Semua di neraka kata Rasul, illa wahidah, kecuali satu. Dari kalimat kecuali satu inilah para ulama kita mengatakan dan menjulukinya dengan sebutan al-firqatun najiyah. Satu golongan yang selamat. Firqah itu golongan, najiyah itu selamat. Satu golongan yang selamat. Artinya satu, selamat dari pemahaman-pemahaman sesat sekte-sekte tadi yang lain. Kalau yang lainnya menyimpang, ini enggak menyimpang. Yang lainnya sesat, ini enggak sesat. Selamat dari berbagai macam bentuk kebid'ahan dan penyimpangan. Yang kedua, selamat dari ancaman neraka. Kalau semua diancam dengan neraka, kulluha finnar, yang ini tidak. Kalau selamat dari neraka berarti di mana Pak? Jadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena selamat di dunia dari semua penyimpangan, semua sekte-sekte menyimpang yang ada, di yaumul qiyamah selamat dari neraka. Satu golongan itu kemudian dikenal dengan sebutan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ini kalau mau disinkronkan dengan hadis pertama tadi sinkron. Yang menyebabkan Islam itu asing, ya kelompok-kelompok ini tadi, sekte-sekte menyimpang ini tadi, beragam pemahaman-pemahaman sesat ini tadi, yang diancam dengan neraka tadi oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ini yang bikin asing. Yang dikatakan Rasul, fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi yang asing. Yang satu tadi itu yang dikatakan sebagai al-firqatun najiyah. Bagaimana tidak asing? Satu golongan dikelilingi oleh 72 yang menyimpang, tenggelam Pak, kelem. Itu Pak ya, tenggelam. Dalam keadaan 72 tadi yang menyimpang tadi, termasuk umat Islam, wajahnya wajah muslimin, penampilannya penampilan kaum muslimin, dakwahnya dakwah Islam, tapi menyimpang dikarenakan pemahaman dia menyimpang dari sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya bingung kaum musliminnya. Ini kayaknya iya Islam juga, padahal sesat. Yang ini Muslim juga, padahal menyimpang. Daya itu sama saja, membawa atribut Islam juga, padahal kelompok yang sesat. Tidak mengerti, dikarenakan semuanya berbaju Islam. Padahal 72 dikatakan menyimpang, dikatakan sesat, neraka tempatnya, hanya satu yang selamat. Satu yang tidak kelihatan. Ya, kalau digambarkan oleh Rasulullah dalam sebagian riwayat yang lainnya, umat Islam di kalangan umat-umat yang lainnya itu diumpamakan seperti satu rambut putih di tengah-tengah rambut-rambut hitam yang ada di sebuah di badannya kuda atau di badannya keledai. Ada kuda hitam warnanya, ada satu rambut putih. Itu kira-kira nampak apa? Enggak nampak Pak? Jawabannya enggak nampak. Sudah jauh-jauh lah, rambutnya kita ini hitam semuanya. Ada satu rambut yang putih. Nampak Pak? Nampak kan nampak. Begitu pula kondisinya satu orang atau satu kelompok yang dikatakan selamat tadi, betul-betul asing di tengah-tengah masyarakatnya. Satu kelompok yang selamat, satu golongan yang selamat, di tengah-tengah sekian banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Itu baru muslimnya. Belum lagi dikelilingi oleh kaum musyrikin, oleh orang-orang kafir, beragam sekte-sekte, Yahudi, Nasrani, ini 71, 72, tambah lagi yang lainnya, ratusan sudah. Akhirnya dikatakan sebagai kelompok yang asing, tapi dia selamat. Kaum muslimin rahimakumullah. Satu hal yang membuat kita berbahagia, satu hal yang membuat kita bisa punya harapan dan asa, ketika Rasulullah SAW ternyata disebutkan dalam riwayat yang lain, di dalam Sunan Tirmidzi dan juga referensi yang lain,
dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau menjelaskan dengan penjelasan yang sedemikian gamblang, sedemikian jelas siapa sesungguhnya Firqatun Najiyah itu. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As tadi, Rasul mengatakan ketika ditanya siapa yang satu itu ya Rasulullah, beliau mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa, terjemahan lafziyahnya, apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Apa-apa yang aku, kata Rasul, dan para sahabatku ada di atasnya. Sehingga kelompok yang selamat itu ternyata Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, serta orang-orang yang meniti jejak langkah Rasul dan para sahabatnya. Aku dan para sahabatku yang ada di atasnya. Itulah kelompok yang selamat. Jelas gamblang, tidak ada tedeng aling-aling. Rasul dan para sahabatnya, tidak ada lagi yang lain. Ini diperkuat lagi dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, At-Tirmidzi juga dalam sunannya, dari sahabat Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah ketika itu memberikan ceramah kepada para sahabatnya pada subuh. Ceramah yang sedemikian mengena, sedemikian pas di hati sahabat, ketika itu berlinang air mata, hati mereka tergugah. Mereka merasa ini ceramah orang yang mau berpisah. Dan dikatakan oleh para ulama ini merupakan ceramah di akhir-akhir masa kehidupan Rasul. Para sahabat meminta nasihat dari Rasulullah ketika itu. Di antara isi wasiat Rasul yang tercantum dalam hadis ini, beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jelas. Katanya Rasulullah SAW, barang siapa, ini artinya, barang siapa di antara kalian, wahai para sahabatku, wahai kaum muslimin, barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia kelak akan menyaksikan ikhtilafan katsira, perpecahan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak. Rasul memberikan solusi ketika itu, fa'alaikum bisunnati. Kata-kata alaikum itu disebut dengan isim fi'il amr yang mengandung makna perintah. Ilzamu sunnati. Ketika itu hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, satu, dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Siapa itu khulafaur rasyidin? Dari kalangan siapa, Pak? Dari kalangan para sahabat. Pegangi sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan kuat dengan sunnahku ini. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku dengan geraham-geraham kalian, yakni yang kuat dalam memeganginya. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama ini, sebab semua perkara bid'ah adalah sesat. Hadis ini plak sama dengan hadis sebelumnya yang saya bacakan. Ketika Rasulullah SAW memberitakan umatnya terpecah menjadi 73 tadi, sama dengan kamu akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Memang banyak, jumlahnya berapa? 73. Kalau disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, Rasul mengecualikan satu kelompok, illa wahidah, kecuali satu, disebut dengan Firqatun Najiyah.
disebutkan ma'ana alaihi wa ashabi. Dalam hadisnya Irbad bin Sariyah lebih tegas beliau mengatakan, ketika mendapati perpecahan yang banyak tadi, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini sama dengan Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku, sama dengan sahabat. Pegangi yang kuat, gigit dengan geraham-geraham kalian. Itu menggambarkan perjuangan yang luar biasa. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, banyak rintangan, banyak hadangan, banyak cobaan, banyak fitnah yang mendera asing di tengah-tengah masyarakat yang kuat. Dan beliau memastikan di akhir riwayatnya, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini, sebab yang namanya bid'ah semuanya sesat. Beliau memperingatkan umatnya, jangan ikut-ikutan dengan 72 sekte yang menyimpang tadi, yang sesat tadi. Jangan, hati-hati dari mereka. Ikuti yang satu ini saja, Rasul dan para sahabatnya, sunnah Rasul dan sunnahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sama dikarenakan memang sabdanya Rasul alaihi salatu wassalam itu semuanya bakal sama, tidak bakal saling kontradiksi. Berarti siapa golongan yang selamat itu? Jawabannya Rasul alaihi salatu wassalam. Terus siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Terus siapa? Terus siapa? Ya siapa saja yang meniti jejak langkah Rasul dan para sahabatnya, yang mengikuti jejak langkah mereka, generasi yang berikutnya namanya tabi'in, yang berikutnya lagi tabi'ut tabi'in. Itu juga disebutkan terkait dengan orang-orang yang meniti jejak langkah mereka, itu disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. At-Taubah ayat yang ke-100. Allah subhanahu wa ta'ala memuji dan menyanjung para sahabat dan memberikan pahala besar bagi mereka. Allah mengatakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Jelas Allah memuji generasi pertama yang pertama kali masuk Islam dari umat ini, disebut dengan sabiqunal awwalun, yang kali pertama masuk Islam dari kalangan umat ini, dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansor. Siapa mereka ini, Pak? Para sahabat, sahabat muhajirin, sahabat ansor, disebutkan langsung namanya. Dan Rasul dan Allah memberikan harapan untuk kita, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini umum selain sahabat. Yang penting ittaba'uhum bi ihsan, meniti jejak langkah sahabat dengan baik. Barakallahu. Pahalanya apa? Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang sangat besar, luar biasa, surga. Intinya apa? Siapa al-firqatun najiyah setelah sahabat? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dipertegas lagi dengan sabda Rasulullah SAW, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia generasiku. Ini generasinya para sahabat yang Rasul ada pada waktu itu. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka disebut dengan generasi tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian setelah mereka lagi disebut dengan tabi'ut tabi'in. Dikatakan sebagai sebaik-baik umat manusia, dipuji langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebut dengan al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah, 3 generasi utama umat ini, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in.
Ini merupakan generasi pertama Al-Firqatun Najiyah. Mereka itulah yang betul-betul mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan dan menyemarakkan sunnahnya Rasulullah SAW, mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya seperti yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Terus yang setelahnya siapa? Jawabannya tidak ada lagi riwayat yang menyebutkan generasi keempat, kelima, dan keenam. Secara periwayatan hadis hanya menyebut 3 generasi. Nah, terus yang berikutnya bagaimana? Apa sudah selesai masa Firqatun Najiyah? Jawabannya belum. Karena Allah mengatakan tadi, walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik, itu umum sampai yaumul qiyamah nanti. Tahunya umum, diperkuat lagi dengan hadis yang lain. Hadis yang menyebutkan tentang At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Iyas, dari sahabat Qurra bin Iyas, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin la yadurruhum man khadhalahum hatta taqum as-sa'ah. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku ini yang ditolong oleh Allah, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka atau yang merendahkan mereka hingga bangkitnya kiamat. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan lagi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahirun. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku ini yang terang-terangan di atas kebenaran, hingga datang urusan Allah mereka masih di atas kebenaran. Urusan Allah ini adalah di akhir zaman nanti, ketika bertiupnya angin yang lembut selembut sutra sewangi minyak misik yang akan mencabut nyawa setiap orang yang memiliki keimanan dalam hatinya, walaupun seberat debu, semuanya mati. Setelah itu tidak ada lagi yang namanya Taifah Al-Mansurah, tidak ada lagi yang namanya Al-Firqatun Najiyah, tidak ada lagi yang namanya kaum muslimin. Yang ada hanya orang-orang kafir yang jahat. Setelah itu bangkitlah kiamat. Disebutkan oleh para ulama kita, hadis tadi yang menyebutkan tentang Taifah Al-Mansurah itu yang dimaksudkan adalah Al-Firqatun Najiyah itu sendiri, karena mereka memiliki nama yang sangat banyak. Al-Firqatun Najiyah, Taifah Al-Mansurah, orang-orang yang di atas sunnahnya Rasul, Ahlus Sunnah, orang-orang yang bersatu di atas sunnahnya Rasul, Ahlul Jamaah. Barakallahu. Ini semuanya adalah Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam sekian banyak dalil yang saya bacakan tadi masih membuka harapan untuk kita semua bergabung bersama dengan Al-Firqatun Najiyah, Taifah Al-Mansurah, Ahlus Sunnah, Ahlul Jamaah, orang-orang yang selamat yang di atas sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada kesempatan terbuka sampai kiamat. Persyaratannya cuma satu, tidak banyak-banyak, Pak. Tetapi ini persyaratan bukan semata-mata label, label atau bukan semata-mata atribut. Ini persyaratan harus diwujudkan di dalam aktivitas kita beragama. Syaratnya ya disebutkan dalam riwayat tadi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Syaratnya kita dituntut untuk kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam
ajaran beliau, bimbingan beliau, dan memahami sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam berakhlak, dalam beradab, dalam bermuamalah, dalam keseharian kita harus mewujudkan sunnah Rasul SAW dan kita memahaminya dengan pemahaman para sahabat, diwujudkan di dalam keseharian kita, dalam agama kita. Itu persyaratannya, sehingga tidak perlu dan tidak butuh pengakuan-pengakuan, tidak memerlukan slogan-slogan, tapi yang diperlukan adalah pembuktian dan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Maka barang siapa yang kepingin selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, selamat dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat, dia tidak boleh tolak-toleh. Dia harus satu jalannya lurus, lempeng ke depan. Tidak punya pilihan yang lain, hanya ke depan yang dia tatap, yang dia jalani, yang dia tempuh hanya satu, Shiratal Mustaqim, jalannya Allah, jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, dan jalannya para sahabat. Caranya dengan kita banyak mengkaji, mempelajari Al-Quran, mempelajari bimbingan-bimbingan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita pahami dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang sudah ditulis oleh para ulama kita dalam karya-karya mereka, dalam buku tafsir, dalam buku syarah hadis dan segala macamnya, yang menjelaskan Al-Quran, menjelaskan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Kita pelajari, kita kaji, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita wujudkan di alam nyata, di kehidupan kita dalam beragama. Lalu yang terpenting pula, kita dakwahkan di tengah-tengah masyarakat kita masyarakatkan, kita semarakkan, kita sebarluaskan. Semoga kaum muslimin semuanya kembali ke jalur yang benar, kembali kepada al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, golongan Allah dan Rasulnya dan para sahabat serta orang-orang yang berjalan di atasnya. Ini persyaratan utama, bukan slogan, bukan atribut, bukan pengakuan, tapi perwujudan di alam nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya sebutkan ciri-ciri yang lain atau cukup, Pak? Ciri-ciri yang lain itu sesungguhnya penjabaran dari persyaratan tadi. Disebutkan oleh para ulama kita menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, umumnya masyarakat itu jauh dari dengan Islam. Ketika ada di sebuah masyarakat yang umum, yang nggak bagus, yang menyimpang, disebutkan oleh para ulama yang benar. Ini loh yang benar, ini ciri-cirinya firqatun najiyah. Ada lagi muncul yang lain yang nggak beres di tengah-tengah masyarakat, dikenal terus berluas, disebutkan lagi ini loh yang benar, ini ciri-cirinya al-firqatun najiyah. Demikian seterusnya. Intinya kembali kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita pahami dengan pemahaman para sahabat dalam semua aspek kehidupan kita, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dakwah dan demikian seterusnya. Barakallahu fikum. Jadi kalau mau dirinci ya harus membahas masyarakat, baru membahas mana yang benar. Jadinya panjang. Gitu Pak ya? Jadinya panjang. Kayaknya kalau sampai setengah 8 tidak mungkin. Barakallahu fikum. Jadi saya kira cukup sekian saja tentang masalah materi, dikarenakan insya Allah cukup jelas, cukup gamblang. Persyaratan yang dibawakan Rasul juga sangat gamblang, tinggal diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan pengakuan tapi wujud nyata. Selebihnya monggo, tidak ada kesempatan. Yang mudah-mudah aja Pak ya, pertanyaannya Pak ya, biar gampang dijawab. Kalau susah ya nanti jawabannya wallahu a'lam bishawab. Ya monggo. Yang saya hormati
singkat pada jelas kira-kira. Namun tidak kemungkinan bahwa dari materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul tadi mungkin ada yang berkuasa atau mungkin bisa dipertanyakan, bisa dipastikan Ustaz. Untuk itu setelah seperti biasanya mungkin enaknya langsung saja satu pertanyaan tidak belajar harus dipersilakan pertanyaan saya. Kalau begitu tidak ada saja. Boleh. Ya, cara pertama 3 pertanyaan saja dulu. Jadi kita main pertama sebenarnya. Yang pertama Kak yang kedua Pak Esa. Ya, yang ketiga yang pertanyaan dari bawah. Baik Pak Ismail dulu dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konsep Rudin Saudi itu umumnya soal dikit atau gambaran persoalan dikit, terus perincian jawabannya banyak. Di buku-buku selalu banyak soal itu hanya satu baris sampai baris. Jawabannya kadang kealaman tidak cukup. Saya tadi dengan ceramah sampai dalam 40 itu penggambaran masalah. Baru solvingnya itu sampai harusnya selesai. Jadi belum selesai. Semoga besok lagi kalau ada ceramah dengan apa yang lain saya juga itu gambaran problemnya sedikit saja. Nah, solusinya banyak supaya kita jelas solusinya. Kalau kita digambarkan permasalahan itu rasanya kita itu hanya ngenes. Kok umat itu ini. Jadi kita itu akhirnya pesimis sering gitu. Pertanyaan itu karena itu ke depan semoga gambaran solusinya yang paling banyak. Karena tadi gambaran soalnya yang terakhir. Yang pertama, yang kedua, sebulan problem solvingnya ini, kalau saya melihat dramanya Iblis dan Malaikat saat itu, sebenarnya gambarnya gampang. Allah mengatakan la'an jahannam minka wa man tabi'aka minhum ajma'in. Jadi kalau umat Islam dikatakan Rasulullah tidak bisa dipecah jadi 23, maka yang masuk neraka itu adalah mereka-mereka yang mengikuti iblis dan setan. Jadi kalau misalnya 73 itu Nabi sayangnya tidak merinci. Waktu umat Yahudi pecah 71 itu apa saja sektanya. 72 umat Kristen sektanya Malaysia. Umat Islam sayangnya tidak bisa karena kajian ilmiah rincian itu ada seharusnya. Sehingga kita itu tidak saling tuduh. Bahaya kalau tidak dirinci, dinyatakan tapi tidak dirinci, itu bahaya sekali. Sehingga kita bisa saling belok-belok ngamati. Ini sayang sekali ya. Sahabat tidak menanyakan detailnya 71 itu apa saja. 72 itu apa? 73 itu apa? Sayang. Tapi untungnya kalau paham saya dari cerita dramanya Nabi Adam Iblis itu, ya yang masuk neraka yang mengikuti Iblis dan setan. Seandainya sekarang itu diberikan beberapa handphone Muhammadiyah misalnya ya, karena Nabi tak meneliti, saya tidak berani mengatakan bahwa ini seandainya itu diberikan itu handphone Muhammadiyah apa misalnya ya, maka yang mengikuti Iblis itu yang masuk neraka. Akan yang mengikuti apa itu akan masuk neraka. Sudah terbaiknya itu sebelum dan ini dijelaskan lebih lanjut. Jadi saya hanya besok lagi solvingnya yang lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jadi nanti. Insya Allah.
Jadi mau disebutkan rinciannya atau cukup dengan yang di kaidah besar yang disebutkan tadi? Jadi tadi saya sengaja tidak menyebutkan secara perinci. Satu, waktu terbatas. Yang kedua, tidak mungkin saya menyebutkan langsung poin Al-Firqatun Najiyah tanpa membawakan sejarah. Akan terputus benang merah. Akan terputus benang merah. Kalau saya langsung menyebutkan demikian dengan tanpa dasar hadis yang kuat, berarti seakan-akan menyampaikan tentang Firqatun Najiyah dengan tanpa dalil yang akurat. Supaya dipahami saja, pembahasan tentang Firqatun Najiyah itu sudah dicantumkan dalam ayat dan hadis. Barakallahu fikum. Rincian ada di antara sebab kenapa saya nggak merinci tadi. Satu, waktu, Pak. Yang kedua, justru yang saya khawatirkan di forum umum semacam ini, ketika disebutkan rinci satu persatu, ini, khawatir saya dituduh, lah ini Ustaz iki caranya nuduh orang sesat saja ini, kabeh sesat, tidak ada yang nggak sesat. Wah, nanti repot. Jadi mohon maaf yang sebelumnya, itu memang saya sengaja, bukan saya lupa, tidak, saya sengaja. Secara ilmu yang saya pelajari terkait dengan masalah fikih dakwah gitu Pak ya. Kalau forumnya itu forum umum semacam ini yang didengarkan oleh semua pihak yang mungkin mohon maaf kadar dan ilmiahnya tidak sebagaimana Bapak tadi. Itu kalau kita menyebutkan perkara yang langsung vonis begitu, ini tidak semua orang bisa menerimanya dengan proporsional. Khawatirnya yang dikecam dai-nya tadi. Wah, ini berarti Ustaz Sakti ini menangi diri. Dari tadi lo nyebut yang sesat, langsung lagi. Ini sesat. Ya, tadi kan kalau seorang sulit Ustaznya diri sih bener. Kayak gitu ya. Jadi saya mohon maaf yang sebelumnya saja Pak ya. Saya sengaja hanya membawakan riwayat tadi itu sebagai kaidah besar supaya masuk di dalamnya semua yang menyimpang. Apapun nama sektinya, apapun nama golongannya, selama dia bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah dan pemahaman para sahabat, dikatakan menyimpang, dikatakan sesat, diancam dengan neraka. Sehingga nggak terbatas cuma sekte-sekte yang lama zaman dahulu, zamannya Rasul dan para sahabat saja. Tapi umum sekte yang sampai nanti yaumul qiyamah semuanya masuk. Barakallahu fikum. Dan ketika penyebutan orang-orang yang dikatakan Firqatun Najiyah dibawakan dengan global, supaya apa? Supaya masuk di dalamnya semua orang sampai yaumul qiyamah dengan sifat yang sama. Rasul, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, dan siapa saja sampai yaumul qiyamah nanti yang meniti jejak langkah mereka. Itu secara global mukadimah dari saya, mohon maaf yang sebelumnya. Tapi kalau Bapak menghendaki rincian juga boleh. Gimana Pak? Saya khawatir kalau saya rinci nanti ada yang tersinggung. Gak apa ya? Ini tersinggung gimana nanti? Wah ini, itu dia tadi. Nanti yang muncul di luar nanti, wah ini majelis taklim al-khawf, ini majelis taklim pemecah belah umat ini, bikin geger, bikin ribut. Di taklimnya langsung vonis nuduh orang lain menyimpang, sesat. Itu yang saya khawatirkan dalam sebuah dakwah. Tapi kalau mau ya boleh-boleh aja Pak. Gimana Pak? Nah tadi itu cirinya itu jelas. Kaidah itu sangat jelas. Yang benar Al-Quran, Sunnahnya Rasul, para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in. Ini yang benar. Yang menyelisihi ini dikatakan menyimpang. Enak Pak? Enak. Jadi ya paham asli ini Pak. Cuman kok rasanya kurang marem, kurang kalau nggak nyebut nama gitu loh. Nah, yang semacam itu cocoknya itu ketika
di tempat forum khusus, perkalangan terbatas, yang orang-orang tertentu yang memang membutuhkan keterangan lebih lanjut, yang bisa mencerna dengan baik, menempatkan keterangan pada porsinya, tidak dibikin alasan untuk menebar fitnah dan segala macam. Itu forum terbatas. Itu menurut saya pribadi. Tapi kalau kau ya nggak apa-apa, boleh. Boleh. Baik, saya kira ini rasanya Pak Andi mungkin pada saat nanti akan disambung. Jadi tidak nanti tema terkait dengan kira-kira begitu. Namun insya Allah kita sudah bisa menangkapnya. Bagi kita yang menangkan diri kelompok Ahlussunnah Jamaah, insya Allah sudah menangkap. Kalau ada yang masih sama, ini mungkin kita perlu evaluasi. Baik, biar ini saya bermanfaat, kita lakukan yang kita silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya menyambung pertanyaan yang pertama sebenarnya. Ini bersama dengan kajian Ustaz. Satu pertanyaan saya yang pertama, bagaimana kita menjadi orang asing tetapi tidak mengasingkan diri? Yang pertama. Bagus ya pertanyaan Pak. Bagus tanya Pak. Menjadi orang asing tapi tidak mengasingkan diri. Iya, bagus. Saya jawab langsung Pak ya, supaya saya nggak lupa Pak ya. Satu-satu aja. Ya kalau 1, 2, 3 malah saya lupa semuanya nanti Pak. Nah, ini namanya pertanyaan real namanya ini Pak. Ini yang bagus. Yang ini insya Allah nggak tersinggung insya Allah yang lainnya. Baik. Bagaimana caranya menjadi orang yang asing dalam artian mengamalkan Islam yang benar, mengamalkan Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabiin, para tabiin, tetapi tidak mengasingkan diri. Dalam artian bermasyarakat, gitu Pak ya, bermasyarakat dengan dan masyarakat yang lainnya normal dan segala macam. Sangat bagus pertanyaannya. Jawabannya, di sini ada beberapa mukaddimah yang harus dipahami terlebih dahulu. Yang pertama, menjadi orang asing atau Islam yang asing itu jangan difahami hanya pada satu pembahasan keislaman saja. Islam yang diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam, yang diamalkan para sahabat dan generasi yang setelahnya, itu Islam yang betul-betul syamil, menyeluruh. Islam mengajarkan akidah, keimanan, prinsip, tauhid, sunnah, mengajarkan masalah ibadah yang benar, spiritual kita pada Allah, mengajarkan juga yang namanya akhlakul karimah, mengajarkan pula yang namanya adab sopan santun, mengajarkan pula yang namanya muamalah, hubungan interaksi dengan sesama dengan cara yang baik. Lengkap Islam itu, sempurna. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Sempurna. Ini yang harus terlebih dahulu diresapi baik-baik. Islam itu bukan semata-mata akidah, bukan semata-mata iman, bukan semata-mata ketauhidan, tapi Islam itu menyeluruh. Akidah, ibadah, muamalah, adab, dakwah, kalam. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islamlah secara totalitas. Jangan berislam dalam bab tauhidnya saja, atau berislam dalam perkara imannya saja, atau berislam dalam perkara ibadahnya saja, melupakan sisi sosial, melupakan sisi akhlak, melupakan sisi adab, melupakan sisi muamalah. Jangan lali, ini juga bimbingan Islam. Barakallahu fikum.
Gitu Pak ya. Harus mengamalkan Islam secara kafah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian setelah itu, kalau kita memahami yang semacam ini, kewajiban kita ialah satu, berakidah yang kokoh, yang murni, iman yang kuat, tauhidnya murni, tauhidnya kokoh, pegangi sunnah Rasul dengan sebaik-baiknya, fahami dengan pemahaman para sahabat. Adapun terkait dengan masyarakat, tampilkan akhlak yang mulia, tampilkan etika-etika yang baik, tampilkan muamalah-muamalah yang bagus sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bermasyarakat kita itu sesuai dengan bimbingannya Rasul alaihi salatu wassalam. Yang baik kita ikuti, yang jelek tidak kita ikuti. Mukadimah yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, perlu difahami perbedaan antara muamalah secara umum, dan persahabatan secara khusus. Kalau muamalah secara umum itu meliputi semua umat Islam, semua kaum muslimin di masyarakat kita. Ini kewajiban semua pihak, semua muslim, semua muslimah bermuamalah secara umum selama tidak melanggar syar'i. Muamalah secara umum itu Pak, barakallahu fikum, ketemu dengan orang salam. Ada yang sakit kita jenguk, ada yang perlu nasihat kita nasihati, ada yang membutuhkan bantuan kita bantu semampu kita, ada yang sakit kita antarkan jenazahnya. Bab-bab yang sifatnya sosial kemasyarakatan secara umum, hanya sebatas umum, sebatas itu saja dengan bimbingan agama. Tetapi ketika sudah mulai masuk kepada perkara yang sifatnya khusus, memilih teman dijadikan sebagai sahabat karib, sahabat yang begitu akrab, memilih hal-hal yang sifatnya khusus, yang semacam ini kita tidak bisa umum dengan semua masyarakat. Dikarenakan di tengah-tengah masyarakat kita ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang di atas sunnah, ada yang di atas bid'ah, ada yang di atas tauhid, ada yang di atas syirik, ragamnya macam. Dan kita dituntut untuk bersama-sama dengan orang-orang yang asing tadi, yang di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Untuk yang sifatnya khusus tadi itu, kita harus selektif dalam mencari orang, harus seakidah, harus satu tauhid, satu sunnah, satu ibadah. Barakallahu. Sifatnya khusus. Kan ada persahabatan umum, yang penting kenal, yang penting salam, yang penting baik. Ada yang spesial, yang kita percaya, kita jadikan sebagai tempat untuk rujukan, kita curhat kepada dia juga sama kita, sangat akrab. Yang akrab semacam ini, yang khusus semacam ini, harus yang seakidah, harus yang setauhid, yang satu sunnah, satu prinsip, supaya tidak salah. Terkait dengan yang umum, kita menggunakan secara umum. Ketemu orang, assalamualaikum, salam. Ada yang salam, assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Gimana keluarga, anak sehat? Bagaimana semuanya? Supel. Itu secara umum. Tapi ketika mulai masuk dalam perkara sifatnya khusus tadi itu ilah. Ya tidak mungkin orang yang sedari dulu getol, kuat tauhidnya, berusaha memurnikan tauhidnya, kemudian bersahabat karib, akrab dalam semua hal dengan orang yang ahli syirik, ya gak sinkron Pak. Ya Pak, ya gak sinkron. Nanti, ayo Pak, acara ini, masuk duluan, bertentangan dengan prinsip tauhidnya dia. Ya nggak salah siapa-siapa, ya salah jenengan. Kenapa dalam bab yang sifatnya khusus tadi itu kok salah pilih? Jadinya ya aduh terus. Tapi kalau satu prinsip, satu manhaj, satu akidah, satu keimanan, enak. Yang sifatnya khusus.
Yang umum sebagaimana biasa. Sehingga kita hidup di tengah-tengah masyarakat secara prinsip, secara akidah, secara manhaj, secara metode beragama, secara beribadah, secara semua hal asing. Dikarenakan kita berusaha di atas sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak diasingkan oleh masyarakat karena akhlaknya kita baik, muamalahnya bagus, adabnya tinggi, bagus dengan orang lain, punya sosial yang sangat tinggi, tapi tetap dengan garis-garis Islam yang benar, tidak sampai jatuh dalam pelanggaran agama. Wallahu ta'ala alam bishawab. Gitu Pak ya? Insyaallah rinci Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang kedua? Iya, satu. Begini Pak, Mas beragak berhubungan dengan maaf. Ketika ada anggota kita yang tertarik dengan agama lain menjadi murtad, ya, kita mencatat. Ini kami mengajar introspeksi untuk semuanya saja Islam. Nah ini ada fenomena atau apa itu, bahwa teman-teman kita, saudara kita yang kaya itu dari pihak muslim itu banyak yang mati, sehingga melihat fenomena sosial dari saudara-saudara kita sendiri yang berkeramut begitu dikamu orang lain, boleh. Ini bagaimana ini solusinya? Ya, ada ucapan itu kalau kamu itu penting di sebuah video. Iya. Gimana ini? Insyaallah. Bisa. Jawabannya orang kafir pencak-pencak. Murtad agama lu. Pencak-pencak. Begitu disuruh ngapain ini? Medit. Allahul musta'an. Kalau boleh saya menyebutkan yang singkat, satu contoh tadi dan contoh-contoh yang lain yang mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat, sesuatu yang kurang tepat, sesuatu yang kurang benar, baik dalam perkara muamalah dan segala macamnya, ujung-ujungnya kembali kepada satu permasalahan. Apa itu? Satu masalah itu ialah dikarenakan kejahilan dia tentang Islam yang benar ini, sehingga tidak bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Itu kembali pada satu titik ini. Ketika seseorang itu punya semangat yang sangat tinggi mengkaji, mempelajari Islam dengan setulusnya, sesungguh-sungguhnya dalam rangka untuk diamalkan, bukan wawasan, insya Allah akan terlepas dari semua perangai-perangai yang jelek tadi. Terlalu sering kan yang namanya para khatib, para mubaligh, para dai menyampaikan tentang ayat, tentang hadis, keutamaan bersedekah, keutamaan membantu sesama, bantu fakir miskin, bantu yang lemah dan segala macamnya. Terlalu banyak riwayat, terlalu banyak keterangan. Tapi sering kalinya ya ngantuk lah, ya tidur lah, ya nggak perhatian lah dan segala macamnya lah, nggak punya semangat beragama yang kuat. Sehingga solusinya ya digalakkan kembali pengajian agama, mengajarkan kepada umat bimbingan yang benar dengan dasar yang tegas tadi, dasar Raqatul Najiyah tadi, Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman para sahabat, disemarakan di tengah-tengah masyarakat, disemangatkan jiwa mengamalkan Islam ini tadi. Insya Allah dia memang butuh proses, tidak bisa instan, dikarenakan watak seseorang, kepribadian seseorang, apalagi urusan duit ini agak susah. Tapi kalau sudah memiliki jiwa yang sangat militan dengan keislamannya, loyal yang sangat kuat dengan keislamannya, semangat mengamalkan sunnahnya Rasul, semua akan lebih mudah insya Allah. Pak, di SMS sampai temen sing liyane, Pak itu saudara kita Pak Fulan, itu kayaknya sedang perlu banget itu Pak, lagi kolap itu ekonominya. Memang dulu masya Allah orangnya mampu, sekarang jangan. Loh, dulu rumahnya gedung, sekarang rumahnya butuh reot. Itu katanya butuh bantuan. Ayo Pak, dibantu Pak. Orang yang memiliki ilmu agama yang cukup, punya semangat beramal Islam yang sangat kuat, langsung tertarik. Besar pahalanya ini. Langsung dia berinfak, langsung dia bersedekah, langsung dia bantu lillahi ta'ala, karena tahu keutamaan besar sedekah tadi, dan terdorong oleh semangat
mengamalkan Islam yang telah dia ilmui selama ini. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Sehingga di forum yang seperti ini ya kita juga menyampaikan kepada semua kaum muslimin di mana mereka berada dalam mengkaji dan mempelajari Islam, tolong jangan semata-mata wawasan. Tapi yang paling penting itu ialah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada pengaruhnya, kelihatan bekas-bekas ilmu dalam jiwa kita. Semakin belajar agama, semakin kokoh akidahnya, semakin kokoh tauhidnya, semakin kokoh sunnahnya, semakin rajin ibadahnya, semakin bagus akhlaknya, semakin indah muamalahnya. Dulu medit, begitu taklim, begitu belajar, ke pengajian segala macamnya ngerti. Banyak juga faedah dan manfaat sedekah itu ya, luar biasa. Akan dihakikis dengan sendirinya meditnya tadi langsung ibadah sedekah. Tapi ya mohon maaf Pak, tidak ada yang instan. Semuanya perlu upaya, perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu proses. Tapi insya Allah ke depan akan lebih baik lagi bagi orang-orang yang betul-betul ikhlas, tulus dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikin simsalabim medit langsung loman, ono sejarah ya. Nah, urusan hati, urusan harta dia pribadi, angel Pak. Tapi dengan proses terus, insya Allah lama-lama akan terkikis, tergantikan dengan yang lebih baik. Cukup? Yang ketiga yang masih terkait dengan muamalah. Masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya, utamanya muamalah. Kami sudah berusaha untuk mengamalkan apa yang bisa dikatakan Islam yaitu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara kami hidup di tengah-tengah mereka yang tadi sudah disampaikan banyak bina-bina. Nah ini terus untuk kita tetap bermasyarakat dengan baik. Saya terus terang kalau diundang misalnya akibat tahlilan itu saya di sana saya keikutnya itu satu. Ini bagaimana hukumnya terkait dengan akibat. Yang kedua mengenai bertimbang yang dimaksud di dalam surat Al-Isra ayat 21 yang menunggu nasib bima'ihim, dan yang dimaksud pemimpin. Lalu yang ketiga ini seberapa penting walaupun kami sedang mengamalkan apa namanya saya secara benar, namun kami ini tidak secara otentik berada pada organisasi tertentu, misalnya tidak di NU, tidak di Muhammadiyah dan lain-lain. Hanya amalan kita itu sudah sesuai atau bisa mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Islam. Terima kasih. Assalamualaikum. Langsung menusuk misalnya. Kita bikin yang agak umum, sep gitu bawahnya, Masya Allah. Kalau boleh saya tanya dan Bapak jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Ketika Bapak datang ke undangan mereka, srek apa enggak srek? Merasa gelisah, enggak enak atau nyaman? Jawabannya Pak? Kenapa kok gelisah? Kenapa kok enggak srek? Tidak sesuai dengan prinsip sunnah yang diajarkan Rasul alaihi salatu wasallam. Makanya saya katakan tadi, yang sifatnya khusus tadi harus pilah-pilah, gak sinkron. Seseorang yang punya prinsip kuat dalam bab tauhid, dalam bab sunnah, khusus dengan yang berbau-bau syirik dan bid'ah, gak sinkron. Ya walaupun badannya bareng gitu, tapi gini-gini aja dia. Sudah selesai ya acaranya ini segala macamnya. Sehingga ketika Bapak beramal tadi, melaksanakan tindakan tadi, bukan karena prinsip, tapi karena khawatir dicela orang. Gitu Pak ya?
Iya. Tapi kalau kita mengamalkan poin terakhir yang saya sebutkan tadi, pada jawabannya Bapak tadi itu, bedakan antara muamalah umum dengan perkara yang khusus, lebih tenang kita. Dan insya Allah masyarakat kita kalau diajari dewasa bisa. Ketika mereka tahu bagaimana prinsip kita, bagaimana i'tiqad kita, dan kita kokoh, akan maklum. Yang penting itu semuanya dipoles dengan muamalah yang baik, dengan akhlakul karimah, dengan adab yang bagus ketika di bab-bab yang lain di dalam urusan kemasyarakatan. Jadi ya jangan ragu-ragu untuk mengatakan tidak. Mohon maaf, saya tidak bisa menghadiri undangan Bapak. Insya Allah pada kesempatan undangan-undangan yang lain akan saya penuhi. Betul Pak, tadi kan bagaimana jadi orang asing tapi nggak diasingkan. Ketika Bapak memohon maaf tadi, tidak ikut acara yang semacam itu, mungkin aneh gitu. Oh, ini paling mau ngiki kelompok sebelah itu Pak ya. Tapi nggak ada masalah, mereka memaklumi, tahu siapa kita. Di dalam kesempatan yang lain kita bagus muamalahnya. Ketemu sama yang undang tadi, Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Semuanya alhamdulillah, masya Allah. Kita kasih dia hadiah, kita silaturahim dan segala macam yang sifatnya muamalah umum. Dia akan memandang orang ini aslinya baik, tapi gak pernah mau diundang yang satu ini, ya dimaklumi beda prinsip. Asing tapi gak diasingkan. Tapi kalau sudah tidak datangi acara mereka tadi, kemudian dalam kesehariannya kaku, kayak robot dan segala macamnya, ketemu melengos segala macamnya, lah sudah asing, diasingkan karena perilaku dan akhlak yang tidak benar. Itu yang salah. Sehingga kembali pada jawaban tadi itu, jadilah orang yang asing tapi tidak diasingkan. Dalam perkara yang sifatnya khusus, prinsip dan segala macam, harus jadi orang asing sesuai dengan bimbingan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait dengan tata muamalah secara umum, kita supel dengan masyarakat dan juga masih tapi dengan bimbingan Islam. Barakallahu fiik. Kita insyaallah akan proses tahu orang. Saya di masyarakat ya sama kayak gitu. Mereka tahu siapa saya, nggak bakal datang ke acara kayak gitu itu. Ngerti? Jadi ketika mereka punya acara, semua tetangga diundang. Pas rumah saya lewat thread. Ngerti? Oh ini nggak bakal mau. Mereka malu. Tapi dalam keseharian biasa ketemu. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Normal, enak, kuyup gitu. Barakallahu. Sehingga mereka bisa memilah dan bisa mengetahui bagaimana kita. Itu namanya jadi orang asing yang nggak diasingkan. Barakallahu. Nah, adapun ayat Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika umat manusia dipanggil dengan imam mereka. Ini disebutkan dalam tafsirnya, ada dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, mungkin rujukan yang paling mudah dirujuk. Ini berlaku untuk semua orang dengan tokohnya masing-masing. Setiap orang itu nanti akan dibangkitkan di yaumul qiyamah bersama dengan rombongan idolanya masing-masing. Kalau secara global Pak ya, itu ada yang mengidolakan iblis, ada yang mengidolakan Rasul. Ini yang globalnya, yang luasnya. Yang mengidolakan semua orang-orang yang menyimpang, yang enggak mengidolakan Rasul, dimasukkan dalam rombongan yang mengidolakan iblis tadi. Itu secara umum. Dan itu secara real juga, secara khusus juga. Ini merupakan pukulan telak, tamparan yang sangat keras bagi orang-orang yang mengidolakan orang yang jahat, mengidolakan orang-orang yang jelek, mengidolakan orang-orang yang kafir atau yang fasik atau yang menyimpang. Itu pukulan telak. Misalkan dia mengidolakan seorang tokoh nasional tapi musyrik, ya sudah, nanti dibangkitkan dengan tokoh musyrik tadi itu. Yang lainnya gabung dengan rombongannya Rasul, dia gabung dengan rombongannya tokoh musyrik tadi. Siapa panglima utamanya? Iblis sebelah sana. Allahul musta'an. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, belum mengatakan ayat ini merupakan ayat yang sangat menggembirakan kaum muslimin yang di atas sunnah.
betul-betul keutamaan besar bagi orang-orang yang di atas sunnahnya Rasulullah SAW, yang mengidolakan Rasul, yang mengamalkan sunnahnya Rasul. Mereka nanti akan dibangkitkan dengan idola mereka, Rasulullah SAW dan para sahabat. Lihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang masalah ayat ini. Maka nggak punya pilihan lain, Pak, harus mengidolakan Rasul SAW dan para sahabat. Menjadikan beliau sebagai pimpinan kita, pemandu kita, tolakan kita, contoh kita. Begitu pula para sahabat dalam semua aspek kehidupan kita. Di antara pahalanya dia melewati digabungkan dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga tadi apa, Pak ya? Ini karena betul tuh, jadi saya lupa ya ketiganya. Oh, ya, Nama organisasi. Ya, gimana Pak? Nama organisasi. Iya, kenapa? Ada itu, ada pemimpin, ada lain. Iya. Seberapa penting? Sedangkan amal kita sudah berusaha untuk menyesuaikan dengan syariat. Masya Allah. Al-Quran dan As-Sunnah. Seberapa penting? Ya. Masya Allah. Langsung gini ya Pak orangnya, Masya Allah. Kita luaskan, dipersempit lagi jawab beliau, diginikan lagi jawab beliau, Masya Allah. Iya, sesungguhnya jawabannya jelas, sangat jelas sebenarnya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang Al-Firqatun Najiyah, Rasul menyebut siapa? Rasul dan para sahabat. Sehingga yang terpenting bagi kita itu ialah bagaimana kita itu beragama, berislam sesuai dengan Rasul dan para sahabatnya. Jadi saya katakan, bukan slogan, bukan pengakuan, bukan atribut, bukan yang lain-lainnya, tapi perwujudan, kenyataan, pembuktian dalam keseharian kita. Mohon maaf ya. Apa gunanya kita misalkan menyatakan saya Muhammadiyah? Apa artinya Muhammadiyah? Yang ikut Nabi Muhammad, kan gitu ya? Golongan Nabi Muhammad. Apa gunanya kita mengatakan Muhammadiyah tapi secara amaliyahnya bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad? Orang isi malu kita, Pak. Enggak buka pesannya kemari saya begini. Amaliyahnya lo gak sesuai. Contoh yang paling gampang yang tadi, medit. Nah, sesuai dengan contohnya Rasul SAW. Rasul menganjurkan sedekah, menganjurkan infak, menganjurkan membantu sesama dan segala macamnya. Contoh Nabi kita Muhammad SAW, amalkan. Gak usah saya begini. Medit, gak cocok. Dan gitu Pak ya. Tidak seberapa penting. Dan memang Rasul SAW kaum muslimin rahimakumullah menyebutkan seperti yang terangkan di awal, menyebutkan kaidah umum. Itu tidak terikat dengan apapun. Umum, Rasul dan para sahabatnya, sunnahnya Rasul, Al-Quran dan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat. Sehingga siapa saja tanpa terkecuali dari manapun, generasi manapun, di waktu kapanpun itu bisa gabung kepada Firqatun Najiyah dengan prinsip yang jelas ini tadi. Al-Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup ini Pak ya. Iya, ini sudah siang ini. Nanti saya awalnya jadi gelisah nih Pak. Jadi gelisah kan, nanti malah bahaya. Iya. Saya cukup sekian saja. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin tersinggung atau mungkin tidak enak. Ya manusia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sampaikan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.